dalam pembelajaran juga kita selalu ketika hadir karena kita kan tidak hanya mengajar kita tidak hanya menyampaikan ilmu, tidak hanya transfer ilmu, tetapi kita juga harus mengemasnya bagaimana anak itu bisa berpikir kritis. Anak itu harusnya dilatih setiap hari untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya nanti hadir di sekolah mendengarkan seperti itu saja, tapi kita ajak mereka untuk bernalar kritis. Bapak Ibu bisa melihat kembali di channel YouTube saya, ada sebuah media pembelajaran berbasis kultur. Di sana mungkin bisa di play lagi. Di sana saya mencoba memberikan materi, memang menyajikannya dalam bentuk digital ya, sama seperti Bapak Ibu yang lain, tetapi ada hal yang ingin saya munculkan, yaitu bahwa ketika kita menyajikan sebuah pembelajaran meskipun bermedia teknologi, tapi kita bisa saja menggiring anak untuk berpikir kritis. Kenapa? Di media saya itu saya memunculkan miskonsepsi. Saya memunculkan fakta-fakta yang salah, istilahnya begitu. Dari fakta-fakta yang salah itu, anak diajak untuk berpikir, lah itu salah atau benar? Kalau itu salah, lah terus yang benar gimana? Istilahnya begitu, menggiring mereka. Nah, ini lagi-lagi ini tidak lepas dari peran kita sebagai guru ya. Kalau yang sebelumnya saya jelaskan tadi bahwa kita sebagai guru harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran, di mana kita menyajikan sebuah pembelajaran yang bermakna itu tadi, yang berpusat pada siswa, yang melatih siswa untuk berpikir kritis dan seterusnya. Kita memimpin sebuah pembelajaran agar lebih bermakna begitu. Dengan serangkaian taruh kata kita menggunakan cooperative learning, entah itu tim games turnamen atau STAD atau Jigsaw, tentunya kita bisa sedikit mewujudkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan pada murid. Kepemimpinan di sini tidak harus memimpin orang lain, tetapi juga memimpin diri mereka sendiri. Oh, saya harus seperti ini, saya sebaiknya seperti ini, tidak seharusnya saya begitu. Itu kita bisa sedikit demi sedikit bersama-sama kita mewujudkan jiwa kepemimpinan pada murid. Jadi sudah sarana dan prasarananya bagus, pelananannya juga bagus, anak-anak jadi nyaman. Tentunya ini menjadi lingkungan yang positif bagi anak. Kita mau menanamkan sugesti-sugesti itu mudah sekali gitu. Kalau kita sudah disenangi gitu ya. Kemudian dari lingkungan sekolah yang positif, kita harapkan murid itu mampu bertindak, mampu mencipta dengan merdeka. Merdeka tadi adalah sesuai kesadaran, motivasi dalam diri mereka sendiri, bertindak, mencipta sesuai dengan gerakan hati mereka sendiri. Mereka mandiri dan penuh tanggung jawab. Saya rasa kalau seorang pribadi sudah merdeka jiwanya, mereka mandiri, mereka tanggung jawab, suatu ketika mereka lulus, kita melepasnya dengan bangga karena mereka menjadi seorang human yang sebaik-baiknya manusia, karena mereka sudah menjalani lingkungan yang baik itu tadi, Bapak Ibu. Kita kan tidak bisa menghindari, pasti ada 1-2 anak yang menunjukkan tindakan yang buruk. Kita tidak menyebutnya nakal, kita tidak langsung menyebutnya salah, tapi memunculkan perilaku-perilaku yang buruk. Kira-kira mana yang harus kita pilih ketika anak melakukan tindakan buruk? Apakah menghukum, apakah memberi konsekuensi, atau melakukan restitusi? Langsung saja ke contohnya, misalkan ada seorang anak ketika kita pembelajaran dia tidak mengumpulkan tugas, seperti itu. Ketika kita di dalam kelas ada salah satu anak tidak mengumpulkan tugas. Nah, ada guru yang seperti ini. Karena tidak mengulang tugas karena ini tanggal 29 kamu push up 29 kali. Dan soalnya di tugas ada 5, berarti 29 kali 5 misalkan gitu. Kan ada yang seperti itu. Atau ada juga guru yang kedua, misalkan anak ini si Joko misalkan ini tidak mengumpulkan tugas. Kemudian ambil bukumu, kerjakan tugasnya sekarang, terus tulis sebanyak 5 kali.
Kira-kira dari dua opsi ini, ketika anak melakukan tindakan buruk, tindakan buruk karena tidak mengumpulkan tugas. Opsi yang pertama dengan disuruh push up 29 kali dan mengambil buku dikerjakan sekarang juga, kemudian ditulis sebanyak 5 kali, ini bagus yang mana Bapak Ibu? Mana yang akan Bapak Ibu pilih? Push up 29 kali atau mengerjakan tugasnya sekarang sebanyak 5 kali? Coba saya minta pendapatnya. Mana yang akan Pak Katubi pilih? Misalkan tipe yang pertama nggih, karena tidak mengumpulkan tugas push up 29 kali gitu. Atau yang kedua, silahkan diambil bukunya sekarang, kerjakan sekarang, tulis 5 kali. Atau Pak Katubi punya opsi yang lain untuk anak tersebut? Kalau saya sih, kalau saya cenderung yang kedua Bu, yang mengerjakan lagi, karena masih memberi kesempatan kepada anak untuk mandiri, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Jadi tugasnya terselesaikan nggih? Betul Bu, daripada nanti tadi opsi pertama kan harus push up, ada kemungkinan anak malah berontak dan dianya tidak mau mengerjakan begitu. Ya. Menurut saya Bu. Ya, oke, siap. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi itu fokus pada solusi permasalahan nggih. Masalahnya mereka tidak mengerjakan tugas, maka solusinya adalah ya gimana biar tugas tersebut terselesaikan, istilahnya kan begitu. Gitu. Jadi solusi untuk push up atau solusi untuk silahkan lari lapangan 10 kali misalkan begitu. Saya sendiri waktu sekolah juga pernah tiba-tiba disuruh lari lapangan gara-gara nggak mengerjakan tugas. 1 nomor itu silahkan lari lapangan 1 kali, 2 nomor 2 kali, 3 nomor 3 kali. Saya pun mengalami itu waktu SD. Dan itu nggak enak. Yang akhirnya saya tangkap ya akhirnya saya tangkap sampai sekarang. Saya pernah lari lapangan gara-gara tidak mengerjakan tugas. Bahkan saya lupa bahwa saya itu salah karena tidak mengerjakan tugas. Tapi yang nyantol di kita kan lari lapangannya gitu. Itu namanya kita guru tersebut itu menghukum. Bahkan saya pernah diberi pertanyaan ulangan lisan, kalau tidak bisa menjawab itu 1 soal dapat coretan 1 gitu. Nanti 2 soal 2, 3 soal 3. Bukannya saya itu jadi giat belajar gimana saya bisa menjawab pertanyaan, yang saya dapat malah bariking kok aku istirahat orang metu kelas karena malu ceritanya gitu. Nah kalau kerjakan sekarang juga, tulis 5 kali. Itu namanya konsekuensi. Kita memberi konsekuensi. Masih berkaitan dengan tugas. Tugasnya pun juga terselesaikan. Jadi kita harus membedakan mana menghukum, mana memberi konsekuensi gitu. Nyatanya kan nggak enak yang namanya dihukum itu nggak enak. Bahkan kita kadang lupa salah kita apa, tapi ingat terus sampai sekarang, sampai kita besar, sampai kita tua bahwa kita pernah dihukum gitu, tapi lupa salahnya apa gitu. Ini bedanya menghukum sama memberi konsekuensi. Nah ini masih satu lagi lah, kalau kita melakukan restitusi itu beda lagi gitu. Restitusi itu yang gimana? Ini yang pertama tadi menghukum, yang kedua memberi konsekuensi. Nah sekarang yang ketiga adalah melakukan restitusi. Restitusi itu gimana toh? Restitusi itu adalah kecenderungan seorang anak untuk memperbaiki kesalahannya. Dia salahnya apa? Dan dia sadar gimana cara memperbaikinya. Itu berarti tawarannya, datangnya, perbaikannya itu datangnya dari diri mereka sendiri. Fokus pada solusi atas tindakan buruk yang dia lakukan tindakan buruk itu apa, mereka fokus untuk memperbaikinya, fokus untuk mencari solusinya. Kalau terlambat, ketinggalan pelajaran, ya solusinya apa? Karena ketinggalan pelajaran itu tadi, misalkan gitu. Nah, ini dia materi tentang segitiga restitusi itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memvalidasi dulu apakah tindakannya salah atau benar gitu. Biarkan dia mengucapkan atau biarkan dia beranggapan bahwa dia salah itu dari dia sendiri, bukan dari kita. Kamu salah, kamu keliru, kamu jelek, itu bukan dari kita tapi dari dia. Kita giring mereka.
Kenapa kok terlambat? Kenapa kok kenapa kok tidak mengumpulkan tugas seperti itu? Tentunya dengan intonasi yang baik gitu nggih, dengan gestur yang baik. Kadang-kadang kata-katanya sama. Misalkan maumu apa? Tapi intonasinya kita berbeda, maka anak nangkapnya kan berbeda. Bayangkan saya bilang maumu apanya gini, maumu apa? Seperti itu. Pasti nangkapnya anak akan berbeda dengan maumu apa gitu. Maumu apa? Beda lagi dengan maumu apa nak gitu. Itu akan berbeda padahal kata-katanya sama. Kalimatnya sama, maumu apa gitu. Tapi intonasi, tapi gestur itu ternyata mempengaruhi sekali. Nah, di sini kita hati-hati ketika memvalidasi tindakan salah mereka. Kemudian setelah mereka mengungkapkan kenapa mereka melakukan kesalahan itu, mereka tahu bahwa tindakan mereka itu salah, kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita kembalikan identitas mereka bahwa setiap human, setiap personal itu pasti pernah melakukan kesalahan, hanya kesalahannya beda-beda. Kemudian kita mengarah ke keyakinan. Ketika mereka melakukan kesalahan, biarkan mereka menggiring pikirannya sendiri. Ketika mereka melakukan kesalahan, ruginya apa dari diri mereka? Tapi anak yang berbeda-beda, tindakan buruk mereka juga berbeda-beda. Harapannya kita bukan menjadi seorang penghukum, tetapi kita juga seorang manajer yang bisa mengajak mereka memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan seperti itu. Nah, ini posisi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi. Apakah kita mau menjadi seorang penghukum? Apakah kita mau menjadi seorang pembuat, kita menjadi seorang yang membuat orang itu bisa merasa bersalah? Apakah kita menjadi teman? Apakah kita menjadi pemantau? Ataukah kita menjadi manajer? Nah, ini yang paling tinggi adalah manajer. Bahwa kita itu bisa mengajak anak untuk memperbaiki apa yang buruk, tindakan buruk yang mereka lakukan. Tidak hanya menghukum, tidak hanya membuat orang merasa bersalah. Karena kata kita perlu menyadarkan kalau mereka itu merasa bersalah, tapi harus ada tindak lanjutnya. Kita harus bisa menjadi manajer juga. Oke, itu saja materi dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, nggih. Terima kasih atas waktunya. Monggo Pak Puput. Ya, terima kasih Bu Isti. Luar biasa materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, sangat jelas dan menarik, dan juga menjadi istilahnya sebagai wahana introspeksi diri, terutama saya sendiri, apalagi yang tadi menghukum siswa tanggal 29 terus disuruh push up, itu sangat teringat, karena mungkin itu istilahnya dulu saya seperti itu, terus ya dalam hati sebenarnya jadi guru tak kayak ngono. Tapi ya benar, sangat benar, karena memang benar yang membekas di dalam diri kita ya itu push up-nya, bukan kesalahan kita. Baik, terima kasih untuk sesi. Terus selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi untuk ini sudah ada banyak yang antri ya. Untuk sesi tanya jawab, saya buka dulu. Ini ditulis di chat. Oke, yang pertama dari Pak Katubi. Kita langsung dijawab apa langsung kita tunggu yang pertanyaan kedua, Bu Isti? Coba kita tampung dulu, mungkin ada pertanyaan kedua, Pak. Ya, oke. Pertanyaan Pak Katubi lewat chat. Nanti setelah ada penanya kedua kita baru mulai untuk menjawabnya. Monggo boleh di chat atau lebih baik lagi tanya langsung saja. Artinya apa? Mic-nya dinyalakan, terus videonya juga dinyalakan. Sudah ada kedua, Pak Hugo Prastiawan. Maaf. Bisa? Dari
pertanyaan Pak Katubi dahulu atau Pak Kukuh biar bertanya dulu, Bu? Monggo kita tampung pertanyaannya Pak Kukuh dulu nggih, baru nanti kita jawab dua-dua. Untuk Pak Kukuh, kami persilakan untuk pertanyaan jenengan. Jadi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ya, benar sekali yang tadi pemaparan dari Bu Isti ketika saya pun kuliah, materi ini sangat menarik. Maksudnya adalah menarik bahwa ketika kuliah dulu juga di BK hanya hal-hal seperti itu, bahwa kalau anak yang nakal, maksudnya dia melanggar peraturan dan sebagainya, itu hanya di bagian kesu atau teorinya Sigmund Freud tadi yang dipaparkan seperti itu. Tapi ketika saya masuk pertama di SMK dengan banyak hal seperti itu, kami dari guru BK itu kadang juga ingin menerapkan itu, tapi pandangan kadang itu yang sulit itu kan pandangan. Kami mencoba untuk bahwa anak itu punya eksplorasi sendiri, tapi banyak tuntutan bahwa kalau kita anak itu semua hal yang saya rasakan ya masih semua hal harus pintar. Padahal kalau saya anak itu punya potensinya sendiri, dan kami di BK kadang dituntut ketika anak itu tidak seperti ini, seperti itulah. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana sih kita kalau sebenarnya untuk bisa mengembangkan potensi anak, padahal kita punya persepsi dari masing-masing guru itu kan berbeda. Untuk menyatukan itu mungkin dari materi yang disampaikan tadi, bagaimana sih Bu, biar kita bisa satu tujuan, satu visi. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan sebagai seorang guru untuk bisa itu? Kadang kan kita juga tahu bahwa setiap guru itu punya perspektifnya masing-masing seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya itu. Pertanyaan dari Pak Kukuh adalah, anak itu memang memiliki potensinya sendiri-sendiri, ya. Kita tahu potensinya sendiri-sendiri. Akan tetapi kita dihadapkan pada beberapa pelaku pendidikan yang memiliki persepsinya masing-masing terhadap anak gitu. Misalkan, mungkin ini contoh yang sudah sesuai atau belum, mungkin bisa diluruskan oleh Pak Kukuh yang dimaksud itu atau bukan. Misalkan seorang anak ini memiliki potensi di bidang olahraga misalkan, harusnya kita mengoptimalkan itu. Tapi di sisi lain, anak itu kalau diajar deket aja, misalkan diajar fisika kok santai-santai, males-malesan, malah tidur-tiduran seperti itu. Ini kan berarti saya akan punya persepsi bahwa si anak ini pemalas, tetapi di sisi lain ada guru yang menganggap anak ini punya potensi. Mungkin seperti itu, nggih? Ya, Bu, kadang seperti itu, dan hal seperti itu malah dilimpahkan ke kami misalkan itu. Ini Pak Bocah itu malah seperti itu lah. Tapi kan itu baladanya guru BP ya, Pak ya? Ya kadang seperti itu. Ya, itu berarti memang ya pakarnya psikologi kan ya ada di situ, nggih. Pakarnya psikologi gimana menangani. Kalau saya sendiri, kita ada di naungan satuan pendidikan yang kita sebenarnya sudah disatukan dalam satu hal, disamakan dalam satu hal, yaitu visi sekolah. Kita memiliki visi untuk menanamkan soft skill dan hard skill gitu. Setiap anak itu pasti punya kelebihan, punya kelemahannya masing-masing. Gimana kita meredam kelemahannya itu dalam-dalam dan menunjukkan kelebihan itu setinggi-tingginya. Dan kita mengerucut pada life skill itu tadi. Berarti di sini guru BP adalah seorang mediator nantinya. Mungkin bisa disampaikan kepada ya untung saja diadukan ke BP loh Pak. Gimana kalau nggak diadukan ke BP terus tak tangani sendiri misalnya begitu. Wah, malesan gitu misalkan. Jadi solusinya yang pertama kita kembali kepada kita menyajikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kita mengaktifkan anak ini tadi. Kita mengaktifkan anak, lah kita cari tahu kenapa toh kok ini malas-malasan. Jangan-jangan fisika cuma
saya ngajarnya cuma ngeluarkan rumus, langsung latihan soal, kerjakan di buku paket halaman sekian-sekian nomor sekian, ya anak pasti langsung gumoh istilahnya blenger gitu. Ya berarti kita gimana mengemas biar si anak ini tidak melakukan tindakan itu. Kembali lagi, tidak melakukan tindakan itu, kita mencoba berupaya untuk mengaktifkan anak, karena gimana pun kan dia punya kelebihan yang lain yang nggak bisa hanya kita judge ini malesan hanya gitu, padahal memang dia unggul di bagian yang lain. Setiap anak pasti punya keunggulannya sendiri-sendiri. Nah ini kita justru malah BP itu jadi mediatornya. Oh seperti itu ya, kita keluarkan anak ini sebenarnya punya keunggulan ini, dan kita sebagai pendidik itu juga harus introspeksi ke kita. Sudahkah pembelajaran kita berpusat kepada anak? Kalau memang sudah, ya berarti anak ini perlu untuk diajak restitusi. Gunanya memperhatikan guru itu apa? Meskipun kelebihannya di bidang olahraga, apa ya terus menyepelekan guru yang lain? Fisika kanggo apa sok benek kerja ora kon ngitung gravitasi misalkan gitu. Padahal ini kan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi gimana kamu itu bisa beraktivitas bahkan di bawah tekanan pun gitu. Berupaya untuk menghormati orang lain, karena besok kalau terjun di masyarakat, di tengah masyarakat, di dunia kerja, hal ini wajib kan gitu. Bertemu dengan orang banyak, nah, itu perlu adanya mediasi, dibantu oleh BP bahkan untuk menyelesaikan masalah si anak, karena bagaimanapun setiap anak ketika melakukan tindakan pasti ada alasannya. Alasannya Bu Isti nggak enak ngajarin misalkan gitu, Bu Isti soal terus hitung-hitungan terus padahal untuk nganggo kalkulator misalnya begitu. Nah itu kan pasti kita dengarkan dulu alasannya, justru dimediasi Pak Bu. Mungkin seperti itu, semoga terjawab pertanyaannya. Intinya kita melakukan pendekatan yang humanis nggih Pak nggih. Humanis intinya begitu. Ada feedback Pak Pupuh monggo. Bapak Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini narasumber alhamdulillah membuka kita kembali untuk introspeksi lagi, untuk SMK kita yang lebih baik lagi, untuk semuanya demi anak-anak agar lebih siap lagi di dunia kerja yang sekarang banyak teknologi yang menggantikan tugas dari ini manusia, sehingga anak-anak memang harus dibekali dengan baik dan dipersiapkan untuk kerja ini. Itu mungkin dari saya selaku moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan, dan sekali lagi terima kasih untuk Bu Istiqomah dan teman-teman sejawat seperjuangan. Sekali lagi semoga SMK Pancasila 4 semakin jaya, semakin baik, semakin dikenal masyarakat luas, dan kita jumpa lagi mungkin di kesempatan lain, di momen yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.